Ini yang terjadi the second Cold War, bukan perang dunia ketiga lah kalau kita mau lihat yang the Oh, immediate ya. Tetapi perang dunia kalau kedua yang perang kedua. dunia ketiga jangka panjang, who knows. Tetapi Hmm, kan selama ini tidak terjadi karena ada deterrence, masing-masing ya, superpowernya punya nuklir. Jadi kalau perang ya, dunia ketiga hancur semua. Kalau perang dunia kedua kan korbannya 50 juta. Perang dunia ya, pertama 10 juta, terbatas. jadi 5 kali lipat. Kalau dunia perang dunia ketiga 5 kali 50 juta kan 250 Oke, juta orang mati. Apa mungkin kita ke sana, itu kan ya. sulit dipercaya gitu. Semoga tidak ya, semoga tidak. Makasih Bang Rizal. Mas Tama, kalau di dalam negeri Menteri Keuangan Purbaya mengatakan bahwa eh, rupiah ini memang sedang melemah, tapi akan segera menguat karena ada inflow. Tadi Pak Peter, Pak Joshua sudah mengatakan ada dana asing yang masuk ke pasar modal. IHSG itu sebagian disumbangkan oleh masuknya dolar dari luar. Makanya kita melihat fenomena yang anomali juga, rupiah kena ke level terendah sepanjang umur Republik, tapi indeks harga saham gabungan kena ke level tertinggi sepanjang ada bursanya juga. Pemerintah melihat bahwa memang rupiah ini seperti yang diprediksi Menteri Keuangan tidak lama lagi akan kembali menguat, atau seperti apa prediksinya? Ya, jadi kalau tadi yang kami sampaikan ya, kalau kami melihat ini emang ada pola siklikal, ada pola siklus yang emang sebenarnya Awal tahun itu ya? awal tahun gitu ya. Ya meskipun tadi ya mungkin salah satu juga bisa kita 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 harus jaga ekspektasi masyarakat bahwa sebenarnya ini akan kembali lagi sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah. Tapi emang tadi saya setuju apa yang disampaikan Pak Peter maupun Pak Joshua ya, bahwa masyarakat juga jangan melihat ini seperti bahwa ini titik terendah gitu ya. Kan kalau kita mau bandingkan, saya setuju tadi, kita bandingkan waktu krisis 98 itu kan emang naiknya moneter ya? itu terdepresiasi itu sangat tinggi sekali ya. Melemahnya sangat cepat. Melemahnya sangat cepat sangat sekali, banyak. sangat banyak, terus juga baliknya juga sangat fluktuatifnya sangat tinggi sekali. Kalau sekarang kan emang tetap terjaga stabil di posisi itu. Oke. Jadi itu juga harapannya juga masyarakat tidak melihat ini bahwa suatu hal yang level terendah atau apapun itu ya, ini emang terjaga dan wajar saja dengan kondisi saat ini yang adanya ketidakpastian global gitu ya. Dan ada angka atau level yang diwaspadai oleh pemerintah tidak? Jangan sampai tersentuh tuh harga itu. Kalau terkait hal tersebut sih mungkin lebih tepatnya di Kementerian Keuangan ya, kalau misalkan kita mau lihat, ataupun di BI mungkin ya. Oke. Angka psikologis yang mungkin Yeah. itu jadi acuan. Yeah. Tapi sih kalau yang mau saya sampaikan bahwa sebenarnya pemerintah juga pasti akan menjaga pemerintah dan juga bersama Bank Sentral juga pasti akan menjaga level nilai tukar kita. Yeah. Karena pun kalau dari sisi pemerintah itu akan berpengaruh terhadap APBN, Yeah. terus juga nanti akan pengaruh juga terhadap ketika kita kan posisinya tadi ya impor minyak, jadi akan ngaruh juga ke besar impor. Baik. Meskipun jangan dilupakan juga Mas, dengan adanya depresiasi yang tadi terjaga ya, itu sebenarnya juga produk-produk kita yang kita ekspor sekarang relatif lebih murah. Jadi jangan lupakan itu juga yang sebenarnya kita lihat, itu ada peluang juga kok di situ. Karena ada Pak Joshua dan saya lihat dari tadi sedang melihat catatannya. Sebetulnya pertanyaannya Pak Joshua, kan kalau di pasar ada komoditas, biasanya di saham sih, itu ada harga fundamental, ada harga teknikal. Teknikal biasanya melihat sejarah harga menggunakan chart-chart statistik, ketemulah. Tapi fundamental itu biasanya akan melihat makroekonomi di suatu negara. Kalau di kalangan chief economist bank ya, Anda bergaul di situ, sebetulnya fair value, nilai wajar dari rupiah terhadap dolar, apakah di sekarang atau saat ini di mendekati 17.000 itu rupiah memang sudah terlalu lemah dibandingkan harga wajarnya atau malah terlalu kuat? Bagaimana? Kalau saya ngelihatnya ini lebih karena faktor sentimen ya. Karena tadi faktor sentimen global, eksternal, geopolitik, dan juga tadi masih ada sentimen terkait dengan ketidakpastian terkait dengan defisit APBN. Yang ini harus diklarifikasi, ataupun kita masih menunggu juga bagaimana jalannya paripurna nantinya. Karena
Undang-Undang Keuangan Negara masuk dalam prolegnas prioritas tahun ini, ya, dan sehingga itu pastinya akan menjadi pertanyaan besar bagi investor asing khususnya. Yang berikutnya adalah kalau kita bicara fundamentalnya, external balance kita, keseimbangan eksternal kita, ini masih dalam posisi yang bagus, shape-nya yang bagus ya. Artinya kalau kita bicara current account kita, transaksi berjalan kita, defisitnya tahun ini pun juga diperkirakan masih akan berada di bawah 1%. Oh, ya. Oke. Neraca perdagangan kita surplusnya dari sejak Mei 2020 sampai dengan November tahun lalu itu tetap surplus berturut-turut. Jadi sebenarnya in terms of fundamental dan juga cadef kita di akhir tahun lalu itu mencatatkan 156 billion US dollar. Artinya kecukupan cadef kita itu di atas ambang batas yang yang dipersyaratkan oleh internasional gitu untuk ya. impor itu ya. Untuk pembayaran impor dan juga pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jadi artinya kalau kita bicara dalam hal ini fundamentalnya sebenarnya kami melihatnya justru malah dan kalau kita bicara bagaimana ekspektasi pasar terkait dengan arah suku bunga globalnya, masih terdapat ruang penurunan suku bunga di US, sekalipun memang lebih terbatas dibandingkan tahun lalu. Jadi artinya kami tetap melihat secara fundamental level saat ini bukan mencerminkan level fundamental dari rupiah. Jadi mestinya rupiah kecenderungannya bisa menguat lagi di semester kedua tahun ini.